Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ditakania Putri dari Program Studi Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Saya dengan NIM 230 201 203 201 40138 dengan asisten Kak Dinar. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai formulasi pakan ternak unggas. Nah, di sini formula yang kita gunakan pertama kali adalah konsentrat. Nah, apa itu konsentrat? Konsentrat adalah salah satu bahan makanan untuk unggas yang dimana dia digunakan sebagai sumber protein, sumber energi, dan juga memiliki beberapa kandungan yaitu meningkatkan gizi dalam pakan. Selanjutnya adalah menambah bobot dari itik ataupun binatang ternak unggas. Selain itu juga dengan memberikan konsentrat, akan menjadi lebih efisien, memenuhi kebutuhan ternak dan juga sangat bermanfaat. Nah, di sini saya menggunakan konsentrat dari produknya PT Charon Pokpen Indonesia dengan kode 144. Nah, konsentrat ini biasanya digunakan untuk bebek. Jadi di sini perbandingan konsentrat dengan bahan-bahan lainnya nanti adalah 30:30:40. Nah, di sini saya akan memasukkan ke dalam wadah. Oh ya, sebelumnya ini bau konsentrat itu lebih mirip saya identifikasi. Warna konsentrat seperti ini lebih seperti bekatul tapi ukurannya lebih lembut. Lalu baunya seperti dedak. Seperti dedak kayak gitu. Terus juga konsentrat ini memiliki bau yang cukup menyengat dan khas. Dan selain itu juga konsentrat ini teksturnya tadi sudah seperti bekatul, tapi teksturnya di sini lebih kasar dan juga mengandung bahan-bahan yang khas seperti itu. Di sini baunya mirip bekatul. Nah, kita masukkan 30% konsentrat. Nah, ke dalam sini nanti kita akan membuat makanan untuk unggas. Yang kedua yang biasa digunakan untuk makan ternak unggas adalah fur. Nah, fur ini mengandung protein juga, dan juga di dalam fur ini mengandung rendah lemak namun dapat menggemukkan unggas. Nah, biasanya fur ini dikhususkan untuk ayam petelur. Nah, saya di sini akan mencoba melihat bagaimana baunya. Baunya seperti fur pada umumnya ya, tidak terlalu menyengat dan juga berwarna coklat muda atau seperti ini. Baunya tidak mirip sama sekali dengan konsentrat, dan juga teksturnya ini lebih ke kasar, dan juga mungkin ini sifatnya tuh ya kasar gitu loh, kasar banget, cukup kasar, bisa dilihat di sini ini kasar ya furnya ya. Oke, perbandingannya tadi furnya adalah juga 30. Kita masukkan ke dalam sini. Dan yang ketiga, bahannya Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kita dapat mengetahui macam-macam pakan dan dasar pemberian pakan. Selanjutnya, ini bisa kita lihat, yaitu pertama ada kelas 1, yaitu kelas hijau-hijauan kering dan jerami, di mana hijau-hijauan pakan yang masih segar, kemudian sengaja dikeringkan disebut dengan high,
yang memiliki kadar air sebesar 20-30% saja. Nah, contoh dari hai adalah hai rumput lapangan, leguminosa, hai daun jagung, hai daun pucuk tebu, dan lain-lainnya. Setelah itu ada juga jerami, yaitu jerami padi, jerami jagung, dan juga jerami kacang-kacangan. Yang kedua adalah kelas 2, yaitu hijauan segar, yang merupakan hijauan segar yang dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Nah, di mana mereka memiliki kadar air 65%. Contohnya antara lain adalah rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, dan tanaman lain seperti azolla, enceng gondok, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah kelas 3, yaitu silalase, di mana silase merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dalam suasana asam. Nah, ini dapat dilakukan dengan metode fermentasi. Selanjutnya adalah ada kelas 4, yaitu bahan energi, di mana bahan energi pakan yang memiliki kandungan protein kasar lebih dari 18% dan juga serat kasar lebih dari 18%. Nah, bahan-bahan tersebut antara lain jagung, dedak padi, karak, dedak gandum, sagu, dan ampas tahu, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pada kelas 5, yaitu klasifikasi bahan pakan ternak yang merupakan sumber protein yang dimana proteinnya memiliki kandungan sama dengan atau lebih dari 18%. Nah, bahan pakan protein tersebut berasal dari hewani maupun nabati, di mana mereka antara lain adalah tepung ikan, tepung limbah katak, tepung daging hewan, tepung bulu, tepung darah, tepung cacing, dan bukil kedelai, serta lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah pada kelas 6, yaitu sumber mineral, di mana sumber makanan yang mengandung mineral, baik mineral makro maupun mikro. Nah, di mana mineral makro adalah kalsium, fosfor, magnesium, dan lain-lainnya. Sedangkan mineral mikro adalah Fe atau ferrum, zinc, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari bahan pakan sumber mineral antara lain tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam dapur, zeolit, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah kelas 7, yaitu sumber vitamin, di mana vitaminnya antara lain A, D, dan E, yang terkandung dalam minyak ikan. Contohnya adalah premix atau campuran berbagai vitamin dan campuran berbagai mineral. Dan yang terakhir adalah kelas 8, yaitu tambahan makan atau feed additive, di mana bahan tersebut ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan yang ditunjukkan dan untuk meningkatkan kesehatan ternak seperti hormon, antibiotik, dan juga obat-obatan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari nutrien untuk ternak, di mana nutrien untuk energi didapatkan dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang digunakan atau memiliki fungsi untuk melakukan gerak dan proses-proses hidupnya, di mana peran tersebut adalah seperti membentuk jaringan-jaringan tubuh, otot, daging, bulu, dan produksi pemeliharaan, serta energi tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan dapat melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah lemak, dan dalam pakan tersebut digunakan untuk sumber energi juga, di mana sifat lemak ditentukan oleh susunan asam lemaknya. Asam lemak tidak hanya terdapat pada lemak, tetapi merupakan zat antara dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di antara asam-asam lemak tersebut, maka asam asetat mempunyai peranan yang paling fungsional. Selanjutnya adalah protein, di mana dalam pakan pasti terdapat protein yang berguna untuk protoplasma aktif dalam kehidupan. Nilai yang terkandung dalam protein pakan secara umum merupakan zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, serta fosfor, di mana dapat melakukan fungsi-fungsi zat-zat vital dalam tubuh, yaitu fungsi tubuh normal, hormon-hormon, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah mineral kalsium dan fosfor, di mana dalam tubuh sangat diperlukan bahan tersebut yang digunakan untuk membentuk tulang atau kerangka, gigi, darah, jaringan tubuh, dan untuk berproduksi. Nah, di mana mineral juga merupakan komponen enzim yang berfungsi dalam proses metabolisme. Nah, selain itu adalah terdapat juga vitamin yang vitamin merupakan zat organik yang digolongkan kepada bahan pakan karbohidrat, protein, lemak, air, ataupun mineral. Nah, di mana vitamin ada dua, yaitu vitamin larut dalam air dan juga vitamin yang tidak larut dalam air atau dalam minyak. Nah, vitamin yang larut dalam minyak antara lain A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B, B1, B12, dan lain-lainnya. Nah,
pakan atau nutrien juga yang dikonsumsi sebagai bahan yang hendak dicerna ataupun diserap oleh tubuh, sebagian yang tidak dicerna diekskresikan dalam bentuk feses. Nah, zat-zat tersebut digunakan untuk proses dalam tubuh. Nah, nutrien tersebut juga tergantung dari spesies, umur, dan produktivitas unggas. Sebagian besar unggas menggunakan zat-zat makanannya untuk diserap, di mana fungsi esensial yaitu maintenance, di antaranya adalah untuk metabolisme, memelihara panas tubuh, serta mengganti produksi sel-sel dalam jaringan. Selain itu, kebutuhan produksi diantaranya untuk pertumbuhan, penggemukan, dan juga produksi telur. Nah, di sini juga bagaimana cara pemberian pakan untuk unggas? Pertama, pemberian pakan untuk ayam broiler, contohnya di sini adalah saya menggunakan ayam broiler, di mana tersedia atau full feed atau hard lip itu, di mana ayam broiler itu dibagi menjadi dua bentuk disesuaikan dengan masa pemeliharaannya. Yang pertama adalah ramsum starter dan juga ramsum finisher, di mana ramsum yang diberikan pada 2 hari pertama tidak perlu dijatah. Anak ayam juga dibiarkan makan sepuasnya. Setelah waktu tersebut, pemberian bisa dijatah misalnya 20 gram per ekor untuk per hari. Pemberian pakan juga harus serentak. Karena bila tidak, pakan akan diserbu dahulu oleh jantan, sementara betina akan menunggu jantan yang kenyang, yang menyebabkan beratnya tidak seragam. Nah, untuk ayam layer dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ramsum starter, ramsum pre-layer, dan juga ramsum layer. Nah, selanjutnya adalah pemberian pakan pada fase starter. Nah, itu pada umur 0 sampai 4 minggu dan juga fase finisher dalam 4 sampai 6 minggu. Pertama, fase starter yaitu minggu pertama dengan umur 1 sampai 7 hari diberikan pakan sebanyak 17 gram. Minggu kedua dengan umur 8 sampai 14 hari diberikan pakan sebanyak 43 gram. Minggu ketiga dengan umur 5 sampai 21 hari diberikan pakan sebanyak 66 gram dan minggu keempat pada umur 22 sampai 29 hari diberikan pakan sebanyak 91 gram per ekor. Selain itu, pada fase finisher juga minggu kelima dengan umur 30-36 hari diberikan pakan sebanyak 111 gram per ekor. Minggu ke-6 umur 37-43 diberikan pakan sebanyak 129 gram per ekor, dan juga minggu ke-7 dengan umur 44-50 diberi pakan sebesar 146 gram per ekor, dan juga yang terakhir minggu ke-8 dengan umur 51-57 hari diberi pakan 161 gram per ekor. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.